Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sistem prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma backpropagation. Perkenalkan, nama saya Andi Dahliani dengan NPM 2321. Perkenalkan, nama saya Faizal Iksan dengan NPM 2371. Apa sih algoritma backpropagation? Algoritma backpropagation adalah metode pelatihan untuk jaringan syaraf tiruan yang menggunakan supervised learning. Algoritma ini bekerja dengan cepat menyebarkan kesalahan atau error dari lapisan output kembali ke lapisan input, yang bertujuan untuk menyesuaikan bobot dan bias agar tingkat akurasi model meningkat. Di sini juga ada tujuan backpropagation. Yang pertama, mengurangi nilai error, dua, meningkatkan akurasi prediksi, dan yang terakhir, mengoptimalkan bobot jaringan. Kemudian di sini juga ada cara kerja backpropagation, yang dimana feed forward atau maju ke depan, kedua menghitung error, yang ketiga backward propagation, dan yang terakhir ada update bobot. Di sini juga ada contoh arsitekturnya, yang dimana ada 3, yang dimana itu ada input layer, hidden layer, dan output layer. Deskripsi umum aplikasi yang kami buat itu, yang pertama, aplikasi ini dirancang untuk memprediksi kelulusan mahasiswa secara lebih akurat. Datanya berdasarkan dari Kaggle yang kita ambil. Dan yang kedua itu ada inputnya, di mana ada nama mahasiswa, jenis kelamin, status, umur, dan IPS dan IPK-nya. Dan yang terakhir itu ada output, yang dimana lulus tepat waktu atau tidak. Halo semuanya, selamat datang dalam demonstrasi aplikasi sistem prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation. Dalam demo kali ini, kami dari kelompok 6 memulai dengan sistem dalam kondisi kosong atau clear untuk menunjukkan kemampuan instalasi database secara mandiri. Oke, aplikasi web localhost ini dilengkapi kontrol panel khusus untuk keperluan pengujian dan presentasi dengan mengklik tombol di bawah ini, yaitu adalah muat ulang data default, dan sistem secara otomatis memicu proses seeding atau memuat dataset kelulusan training dan tes berformat Excel ke dalam SQLite secara instan. Oke, kita akan ngeklik ini terlebih dahulu. Oke, berhasil memulihkan 379. Oke, selanjutnya kita akan melihat menu dataset training. Berikut adalah tampilan dataset training. Data yang dimuat dari Excel dapat dicari secara dinamis, dilengkapi paginasi 10 baris serta fitur CRUD, yaitu adalah create, read, delete, secara lengkap. Kita dapat menambah, merubah nilai semester atau menghapus data mahasiswa secara instan tanpa memicu pemuatan ulang halaman. Oke, selanjutnya saya akan ke dataset testing. Nah, ini terlihat dari sini. Dataset testing juga sama kayak dataset training. Terus ke training JST. Mari kita latih kecerdasan buatan backpropagation JST. Kita input epochnya misalnya 50 kali. Oke, sebentar. 50. Terus learning rate-nya itu ada di sini. Laju perjalanannya, terus hidden layer-nya ada berapa dan batch size-nya ada berapa. Oke, mari kita akan mulai training. Nah, bisa kita lihat di sebelah kanan ini hasil trainingnya sudah ada dengan outputnya, output bloknya seperti ini. Nah, ini live loss kurvanya tuh lama-lama turun dan live akurasi kurvanya lama-lama naik. Oke, kita akan klik testing JST. Nah, di sini kita akan menguji kehadiran model JST yang baru saja dilatih. Kita beralih ke menu testing JST dengan mengklik jalankan pengujian. Oke, kita sudah menjalankan pengujian. Akan ada tampilan seperti ini.
dengan testing akurasi 98,62%, prediction 98,62%, recall 100%, F1 skornya 99,31%. Di sini juga ada grafik erosi atau receiver operation karakteristik. Nah, di sini tuh dari 0,4, 0,5 voltsnya. Terus ada conversiometric testing test set. Tunjukkan kecocokan klasifikasi akurasi versus prediksi kelulusan mahasiswa pada dataset testing. Oke, selanjutnya kita akan prediksi mahasiswa secara mandiri ya. Nah, di sini ada form input buat ngetes dataset apakah berjalan dengan baik. Contohnya teman saya nih ada yang namanya Muhprima. Dengan status dia tuh pekerja, umurnya 23 tahun dan statusnya menikah. Nah, IPS-nya untuk semester 1 dia adalah 2,25. Untuk IPS keduanya adalah 3,5. IPS ketiganya adalah 3. IPS 4-nya adalah 3,3 dan IPS 5-nya adalah 2,9. IPS 6-nya adalah 2,99 dan IPS ketujuhnya adalah 3,8. Nah, di sini dia akan auto menginput hitungan rata-ratanya. Nah, karena dia belum sampai semester 8, jadi saya kosongkan. Oke, kita akan prediksi perhitungan. Nah, kelihatan di sebelah kanan ini klasifikasi kelulusan, dia adalah lulus tepat waktu dengan probabilitas 57,3%. Nah, di bawah juga ada riwayat prediksi manual. Riwayatnya apa yang kita input. Nah, contohnya si Mima ini ada yang jeblok di semester 7. Misalnya 1,2 karena dia tidak ikut kuliah sama sekali. Oke. Nah, di sini terlihat dia juga hampir dan probabilitas kelulusannya malah turun. Nah, kalau misalnya bisa diturunkan lagi contoh IPS-nya menjadi seperti ini. Nah, di sini juga sama, dia bisa tepat waktu tapi probabilitasnya juga turun. Semakin lama semakin turun. Ini juga sama. Ya. Ya. Oke, kita akan bisa melihat ke visualisasinya juga. Ini ada tampilannya dari dataset itu, data testingnya 145 dan data trainingnya 379. Ini ada gender juga, status pekerja apa mahasiswa murni, dan status pernikahan. Ada yang belum nikah dan ada yang sudah menikah. Oke, kita akan melihat laporannya seperti ini. Dan kita juga bisa mencetak seperti ini, dan ini nama dosen saya, penguji. Oke, kita akan bisa mencetak. Hasil cetaknya akan seperti ini. Oke, sekian itu aja dari presentasi video demo testing aplikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari demo aplikasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.